Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Mirva Suri. Pemirsa, Putri Chandrawati akan diperiksa penyidik Barreskrim Polri besok. Pemeriksaan akan jadi yang pertama bagi Putri setelah menyandang status tersangka. Barreskrim telah melayangkan pemanggilan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo pada Jumat 26 Agustus 2022. Putri akan diperiksa sebagai tersangka pada Jumat pagi di gedung Barreskrim Mabes Polri Jakarta. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan pertama Putri setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 19 Agustus 2022 lalu. Di Barreskrim. Diperiksa hari ini atau besok, Pak? Besok jam 10-an ya. Jam 10-an diundang untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka di Barreskrim. Sebelumnya Putri Chandrawati dinyatakan sakit dan menyerahkan surat dokter kepada tim penyidik yang menyatakan Putri Chandrawati memerlukan istirahat selama 7 hari. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, lalu seberapa penting keterangan Putri Chandrawati untuk membongkar motif pembunuhan Yosua dan apa peran Putri sehingga dijerat pembunuhan berencana? Kami akan membahasnya dengan pakar hukum pidana Profesor Muzakir. Selamat malam Profesor. Selamat malam. Ya Prof, besok Putri Chandrawati akan diperiksa untuk pertama kalinya. Seberapa penting keterangannya dalam menguak kasus ini? Ya, saya kira begini, kalau dia sebagai seorang tersangka, sebelumnya kan sudah diperiksa juga, ya, mungkin sebagai saksi atau sebagai yang lain, ya. Jadi kalau misalnya itu status mereka setelah tersangka ini kemudian mau diperiksa, saya kira itu akan istilah bahasanya termasuk kategori kelompok atau klaster yang pertama yang terakhir, ya. Jadi kalau dia nanti bisa sebaiknya atau mungkin berharap kita semuanya Ibu Putri itu bisa menjelaskan semua yang terkait dengan proses kejadian, sehingga kalau dia mengelak dari atau tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya, saya kira akan memberatkan yang bersangkutan. Lebih bagus menurut pendapat saya ini ya, jadi karena dia saksi yang diperiksa yang terakhir atau sebagai pelaku yang terakhir yang diperiksa, berarti dia sudah terkonfirmasi semua, proses itu sudah terkonfirmasi semua berdasarkan alat bukti yang dimiliki oleh penyidik, barang bukti dan alat bukti oleh penyidik. Itu artinya apa? Artinya ya sebagai bagian yang terakhir ya dia harus berkata jujur sesuai dengan apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar atau yang didengar yang bersangkutan ini, agar supaya ini terkonfirmasi secara benar benang merah daripada proses terjadinya pembunuhan itu. Termasuk tadi disinggung adalah motifnya seperti apa. Baik, Profesor, lalu apa kira-kira yang akan didalami oleh penyidik dalam pemeriksaan besok? Ya, saya kira apa yang didalami terkait dengan Ibu Putri ini adalah peran dia. Ada 3 sesi yang harus diperdalami dalam konteks ini. Pertama adalah sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan atau perbuatan pembunuhan. Ini peran dia itu seperti apa? Ya, misalnya ikut membantu merencanakan atau meng-ACC sesuatu, atau dia tugasnya adalah memberi janji dan sebagainya. Itu saya kira apa yang sudah terjadi kemarin dengan bukti-bukti, saya kira itu sudah cukup untuk mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. Yang kedua, apa perbuatannya pada saat perbuatan itu dilakukan atau peristiwa pembunuhan itu dilakukan. Ini juga sudah sebagian besar sudah terkonfirmasi, tinggal membutuhkan keterangan yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan ini adalah terkait dengan perbuatan-perbuatan lanjutan yang dilakukan oleh Ibu Putri, ya. Perbuatan lanjutan itu jadi penting karena saya melihat korelasinya dengan perbuatan pembunuhan itu nampaknya sangat signifikan sekali, ya. Signifikannya adalah dalam bentuk pengalihan dari perbuatan pokok itu menjadi perbuatan tindak pidana yang lain yang untuk menghilangkan yang pidana pokok itu. Demikian. Ya baik, Profesor Muzakir. Lalu jika esok Putri Chandrawati tidak hadir dalam pemeriksaan, perlukah dilakukan jemput paksa setelah selama seminggu ke belakang memang beralasan sakit begitu?
Ya, sebaiknya besok kalau pemanggilan itu ya sekaligus penyidik itu membawa dokter yang independen yang mendampingi penyidik. Nanti sewaktu-waktu kalau dia alasan sakit itu langsung dia periksa gitu. Jadi kalau misalnya dia sakit tapi bisa memberi keterangan menurut penilaian objektif dari dokter ya sebaiknya harus dimintai keterangan sampai seberapa keterangan itu bisa disampaikan secara benar. Gitu. Artinya apa? Artinya orang sakit itu memang itu proses yang alamiah ya. Orang itu kesehatannya bisa sewaktu-waktu terganggu. Cuma karena dia objek terperiksa, maka dia harus boleh beralasan sakit, tapi sakitnya itu sampai seberapa? Apakah dia menjadi penghalang untuk memberi keterangan secara jujur dan benar dan jujur? Jadi kalau misalnya dokter dari kepolisian menyimpulkan bahwa itu adalah tidak bisa memberi keterangan secara objektif, jujur, disebabkan karena penderitaan sakitnya itu, ya harus dihargai bahwa itu adalah secara kemanusiaan harus dihargai bahwa dia tidak boleh diperiksa saat ini, saat besok itu gitu. Tapi kalau penilaiannya adalah akan bisa memberi keterangan, ya mestinya harus diperiksa begitu. Lalu sebelumnya Prof. Kapolri sempat menyebutkan motif pembunuhan masih menunggu keterangan Putri Chandrawati. Perlukah motif ini diungkap segera sebelum kasus disidang di pengadilan? Oh ya, demi pertanggungjawaban kepada publik itu, karena banyak yang sudah beredar selalu dikatakan nanti itu. Tapi kemarin Pak Kapolri sudah membuat statement tentang motif itu, saya kira itu juga sudah mulai jelas ya, motifnya menjadi jelas itu. Tapi kalau besok misalnya Ibu Putri bisa menjelaskan kembali secara detail, secara jelas atau mungkin secara detail tentang benar nggak itu apa yang sudah diduga selama ini, kalau itu benar saya kira sudah clear ya. Dan penyidik saya kira yang mengemukakan motif itu nanti adalah penyidik, jangan beliau yang bersangkutan terperiksa, langsung aja penyidik saya kira lebih bagus. Supaya apa? Supaya masyarakat nanti itu berkomunikasi dengan bahasa yang santun oleh penyidik ya, tidak boleh vulgar begitu. Oh, tetap dilakukan secara santun dan tidak boleh vulgar. Lalu apakah pengungkapan motif akan berdampak pada proses hukum nantinya? Oh ya, orang berbuat sesuatu, entah baik entah buruk itu pasti memiliki motif ya. Karena motif itu dalam teorinya adalah dia sebagai penggerak orang untuk berbuat ya. Kalau motifnya bagus, dia akan menggerakkan orang untuk berbuat yang sesuatu yang dari yang bagus kepada yang bagus kepada yang bagus. Tapi kalau motifnya bagus, dia akan mencapai dengan cara yang jahat gitu ya. Nanti jahat gitu ya. Tapi yang paling parah adalah dalam hukum pidana itu adalah kalau motifnya jahat dilakukan dengan kejahatan. Satu jahat pertama, jahat kedua, jahat ketiga, tapi tujuan akhirnya jahat juga. Nah, ini namanya kejahatan yang sempurna itu ya seperti itu gitu. Jadi motif menjadi penting dan itu menentukan serangkaian proses-proses untuk menetapkan siapa pelakunya dan seterusnya. Saya kira itu kata kuncinya ada di motif yang bersangkutan. Profesor Muzakir, apakah ini artinya besok ketika Putri Chandrawati diperiksa sebagai tersangka langsung bisa ditahan besok? Nah, seperti saya ingin sampaikan dalam konteks penahanan itu, lihat nanti situasi dan kondisinya, terutama variabel yang pokok ini adalah sakit ya. Jadi kalau dia sakit ya sebaiknya harus ada penahanan yang cocok dengan kondisinya dari terperiksa yang bersangkutan ya. Jadi kalau misalnya dia sakit ya bisa tahanan rumah gitu, bisa dilakukan itu. Tapi kalau misalnya sakitnya lebih, dia harus berobat setiap ini ke dokter misalnya, bisa juga namanya tahanan kota. Tapi paling tidak kalau misalnya benar dia bisa ditahan ya, supaya mempercepat proses seperti perintah dari semua pihak, dari Kapolri juga sama begitu. Dan saya melihatnya jaksa sekarang sudah memulai proses dan sebagainya. Barangkali kalau nanti bisa dipaket, itu kan paket yang pertama itu adalah auctor intellectualis ya. Yang disebut sebagai penganjurnya ini siapa? Itu sebaiknya paket yang pertama sebagai dakwaan yang pertama. Dan yang kedua adalah eksekutornya itu siapa ya. Jadi ini paket yang keduanya. Jadi kalau penganjurnya sudah dikelompokkan penganjur dan itu sejauh eksekutor, ya saya kira itu sudah menurut pendapat saya adalah cukup ya. Kalau toh dikategorikan lagi adalah
dia sebagai pelaku tapi pelaku supporting pendukung ya, ini termasuk kelompok pendukung penganjurnya itu ya. Saya kira kalau dikelompokkan begitu, Ibu Putri ini termasuk kategori yang kalau berdasarkan pada informasi yang saya tangkap dari media tentang laporan tentang progress report tentang hasil daripada penyidikannya, itu nampaknya dia termasuk kategori penganjur begitu. Baik, Prof. Nah, sebelumnya LPSK sempat menyatakan bahwa Putri Chandrawati ini terganggu jiwanya. Lalu apakah akan mempengaruhi pemeriksaan esok hari? Ya, saya kira kata-kata terganggu jiwanya itu kan relatif ya. Terganggunya itu sampai bisa mempengaruhi dia tidak bisa membuat konstruksi yang berpikir yang benar, yang berpikir runtut, logik dan sebagainya, atau dia memang tertekan ya. Saya kira umumlah kita manusiawi, orang dalam situasi keadaan rumah tangga seperti itu kondisinya kan pastilah dia ada rasa tertekan yang sedemikian rupa. Nah, ini kita secara orang umum saya kira nanti tergantung pada hasil pemeriksaan dokter ya. Dokterlah yang nanti akan menentukan bahwa ini gangguan kejiwaan yang bisa mengganggu memberikan keterangan atau tidak. Ini penting supaya nanti tidak dipatahkan, tidak dibatalkan, atau istilah bahasanya tidak dinyatakan sah karena dia dalam kondisi yang sakit yang tidak bisa memberi keterangan secara benar kalau itu diperiksa gitu. Jadi saya kira penting ya nanti ada pendampingan psikolog atau dokter yang merawatnya dan juga dokter dari kepolisian untuk memproses, mengetes secara objektif tentang kondisi kesehatan beliau, kondisi kejiwaan beliau sehingga dia bisa diperiksa dan memberi keterangan yang benar yang mengikat kepada proses penyelesaian perkara yang sedang diperiksa sekarang ini. Baik, kita akan menunggu hasil pemeriksaan Putri Chandrawati besok seperti apa. Terima kasih banyak Profesor Muzakir atas informasi yang diberikan. Selamat malam. Selamat malam. Ya pemirsa, skenario pelecehan seksual Putri Chandrawati menjadi alasan pembunuhan Brigadir Yosua. Namun alibi itu terbantahkan setelah Putri ditetapkan sebagai tersangka. Sejak awal kejadian penembakan di Duren 3, sosok Putri memang terus menjadi sorotan publik. Namun Putri hanya sekali muncul ke publik, yaitu saat menjenguk Ferdi Sambo pada 7 Agustus lalu di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Di awal mencuatnya kasus ini, Putri Chandrawati memposisikan diri sebagai korban pelecehan seksual yang diklaim dilakukan oleh Brigadir Joshua. Bahkan saat memberikan pernyataan di hadapan awak media, Putri terkesan menyalahkan almarhum Brigadir Joshua atas apa yang menimpa keluarganya. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Namun semua itu hanya skenario belaka. Tim khusus bentukan Kapolri berhasil mengungkap bahwa tidak ada tindak pidana pelecehan dalam peristiwa tewasnya Brigadir Joshua. Skenario pelecehan pun terbantahkan. Putri Chandrawati menjadi tersangka atas kasus tewasnya Brigadir Joshua. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Maka sudah menjadi tanggung jawab Tim Sus gabungan yang terdiri dari Itwasum, Kabar Reskrim dan Propam akan melaksanakan audit investigasi terhadap 2 laporan polisi yang diterbitkan oleh Polres Jakarta Selatan. Ini sedang berjalan. Main-main, Putri dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal yang sama untuk menjerat Ferdi Sambo dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Sebelumnya, tim khusus Mabes Polri telah menetapkan 4 tersangka. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan seorang ART Sambo bernama Kuat Ma'ruf. 97 personil polisi terindikasi melanggar etik akibat terseret kasus Ferdi Sambo. Usai jeda, kami akan membahasnya.